Hei, dengar! Tulangmu dirancang untuk sering digunakan setiap harinya. Beberapa di antaranya bisa menahan 2 atau bahkan 3 kali berat badanmu. Keren kan? Tapi gigimu bahkan lebih kuat lagi. Saat menggigit sesuatu, gigimu bisa menahan tekanan luar biasa hingga 91 kg. Omong-omong, email gigi dianggap sebagai bagian dari sistem rangka manusia. Setiap kamu memutar tanganmu, tulang di dalam lengan bawahmu menyilang. Tidak percaya? Coba saja pegang lenganmu dan putar telapak tanganmu ke atas, lalu ke bawah. Benar kan? Bukan hanya tubuhmu yang terdiri dari 60% air. Tulangmu mengandung cairan juga. Sekitar 25% massa tulang manusia terdiri dari air. Mata manusia memiliki kesamaan dengan mesin mobil. Keduanya tak bisa bekerja dengan baik tanpa cairan. Mata membutuhkan air mata sebanyak mesin membutuhkan oli. Air mata harus tersebar merata di seluruh permukaan matamu. Itu sebabnya kamu berkedip hingga 20.000 kali sehari. Dan jangan lupa, kelopak matamu berperan seperti wiper pada kaca mobil. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak mendapat nutrisi dari darah adalah kornea, permukaan bening di bagian depan mata. Sebagai gantinya, kornea mendapatkan nutrisi dari air mata di bagian luarnya dan dari cairan khusus di bagian dalamnya. Saat pipimu memerah, artinya aliran darah di tubuhmu meningkat. Bukan hanya pipimu, lapisan perut juga memerah. Itu karena di sana terdapat banyak pembuluh darah. Saat ada lebih banyak darah dibandingkan biasanya, lapisan itu merona. Lapisan perut beregenerasi setiap 3-4 hari. Ini mencegah organ tersebut memakan dirinya sendiri. Asam lambung di sana sangat kuat. Kita bisa saja tak sengaja menelan benda kecil, seperti plastik, kaca, koin, dan lain-lain. Biasanya, ini tidak berakibat fatal dan benda-benda ini dapat melewati sistem pencernaan kita dalam 48 jam. Sedikit plastik yang tak sengaja kamu telan mungkin tak akan membahayakanmu. Tapi perutmu akan bermasalah jika kamu memakan rumput. Hewan pemamah biak memiliki gigi dan perut khusus untuk memproses dedaunan dan rumput mentah. Sayangnya, manusia tidak dibekali organ tersebut. Perut adalah pelindung sistem imun yang paling penting yang mengandung asam klorida. Asam ini menyingkirkan toksin makanan, virus, dan bakteri berbahaya yang terbawa oleh makanan yang kamu makan. Kalau saja membran mukosa atau selaput lendir tidak melindunginya, lambungmu pasti sudah habis dicerna oleh asam kuat ini. Kamu punya 2 otot yang sangat cepat yang mengontrol menutupnya kelopak mata. Keduanya adalah yang tercepat di tubuhmu. Matamu rapuh dan butuh perlindungan. Saat butuh perlindungan, misalnya saat sesuatu tiba-tiba menyentuh matamu, otot-otot ini hanya butuh 1/10 detik untuk menutup kelopak mata. Perempuan biasanya berkedip lebih sering daripada pria. Selain itu, semakin tua, kamu semakin sering berkedip. Omong-omong, saat kamu menonton film bersama temanmu, kalian berkedip bersamaan. Kamu pikir jabat tanganmu yang kuat disebabkan oleh latihan kekuatan saat olahraga? Salah. Biasanya sih itu karena kekuatan jari kelingkingmu. Haha, bercanda. Namun tetap saja, kelingking adalah jari yang paling kuat. Jari ini menyumbang 50% dari total kekuatan tanganmu. Tapi, jari yang paling sering digunakan adalah ibu jari. Jika seseorang kehilangan jempolnya, ketangkasan tangannya berkurang 40%. Oh iya, jempol memiliki nadi sendiri loh, berkat pembuluh arteri yang melewatinya. Jempol kakimu bisa menopang lebih dari 40% bobotmu. Lebih kuat dari seluruh jari kakimu. Namun secara keseluruhan, semua jari kakimu sangatlah penting. Khususnya untuk memberikan tumpuan dan keseimbangan saat berjalan, juga membantumu berlari lebih cepat. Tidak lebih dari 2% manusia memiliki rambut merah alami. Diikuti dengan pirang, sekitar 3%, dan semua jenis warna coklat, sekitar 11%. Tapi, warna rambut paling umum di dunia adalah hitam dan coklat gelap. Rambut hampir tak bisa dihancurkan. Mungkin bisa terbakar atau rusak oleh asam yang kuat. Tapi cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk menghancurkannya. Rambut biasanya berhenti tumbuh pada panjang tertentu. Dan karena umurnya hanya 2 hingga 7 tahun, biasanya panjang rambut tak akan melebihi 106 cm. Tapi ada loh, perempuan asal Tiongkok yang mendapatkan rekor dunia Guinness untuk rambut terpanjang di dunia.
Pada tahun 2004, panjangnya 5 meter lebih sedikit. Wah, panjang sekali ha? Kuku bisa tumbuh sangat panjang juga. Salah satu pemilik kuku terpanjang di dunia adalah seorang pria dari India. Jika seluruh kukunya digabung, panjangnya mencapai 9 meter. Itu hampir sepanjang bus tingkat London. Namun akhirnya, pria itu memotong kukunya pada tahun 2018. Kuku memang membantu kita mengambil benda-benda kecil dan mengelupas stiker. Tapi bukan itu saja kegunaannya. Jika tidak ada permukaan keras untuk ditekan, kamu tidak bisa mengira-ngira seberapa kuat kamu harus memegang sesuatu. Bukan hanya rambut dan kuku, hatimu juga bisa tumbuh. Hati adalah organ dalam terbesar jika dilihat dari masanya. Hati bisa beregenerasi dari hanya 51% massa aslinya kembali menjadi ukuran awalnya. Namun, pada waktu bersamaan, kerusakan pada organ hati secara terus-menerus akan menyebabkan bekas luka. Organ terbesar di tubuhmu adalah kulit. Kulit menyumbang lebih dari 15% dari total berat tubuhmu. Manusia kehilangan 30.000 sampai 40.000 sel kulit setiap menitnya, atau sama dengan 4 kg sel kulit per tahunnya. Rumahmu berdebu? Sekarang kamu tahu dari mana sebagian asalnya. Lidah bukan satu-satunya organ yang membantumu mengenali rasa. Hidung juga mempunyai peran penting dalam proses ini. Konon katanya, 75 hingga 95% persepsi soal rasa makanan berasal dari hidungmu. Lain kali, saat makan, coba tutup hidungmu. Kunyah bawang bombay atau makan ikan asap. Bukan berarti rasanya akan hilang sih, cuma jauh lebih hambar. Indera pengecapmu tak akan berfungsi dengan baik jika mulutmu terlalu kering. Kamu tidak akan mencicipi rasanya sampai makananmu tertutupi air liur. Air liur mengandung enzim, yaitu molekul protein kompleks, yang mulai menghancurkan makanan begitu masuk ke mulutmu. Penelitian terbaru menemukan bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun aroma. Kamu cenderung mengingat bau lebih baik daripada suara atau gambar. Itu sebabnya aroma bisa membangkitkan kenangan lama. Saat tidur, kamu tidak merasakan bau apapun. Indera penciumanmu bisa dibilang tidak aktif saat tidur di malam hari. Meskipun ada bau busuk di kamarmu, kamu tidak akan menyadarinya. Anjingku pasti lega mendengar ini semua. Warna dalam mimpi terkadang dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton saat kecil. Jika TV-mu hitam putih, kamu mungkin lebih sering mimpi dalam warna monokrom. Jika kamu terbiasa dengan TV berwarna, mimpimu kemungkinan besar juga akan penuh warna. Kira-kira orang di abad pertengahan mimpi apa ya? Kesatria berbaju zirah. Saat kamu berbohong, jantungmu akan mulai berdebar lebih cepat. Jantung perempuan biasanya lebih kecil daripada jantung lelaki. Itu sebabnya jantung wanita harus bekerja ekstra dan berdetak lebih cepat. Kalau tidak, jantungnya tak akan memompa cukup darah bagi tubuh. Meskipun kamu menggosok gigi 2 kali sehari dan selalu memakai obat kumur, mulutmu tetap menjadi salah satu bagian paling kotor di tubuhmu. Jutaan bakteri hidup di sana. Kabar baiknya adalah sebagian besar bakteri ini bagus untuk kesehatan. Mereka melindungi tubuhmu dari bakteri dan virus jahat. Bagian tubuh paling kotor kedua adalah pusar. Kamu tidak begitu menggunakannya setelah lahir. Jadi, area terlantar ini dihuni berbagai kuman, keringat, dan kotoran. Ada lebih dari 2.300 spesies bakteri di sana. Yap, pusarmu jelas butuh perhatian lebih. Katanya, mata tidak tumbuh bersamaan dengan bagian tubuh lainnya. Itu tidak sepenuhnya benar, karena mata baru mencapai ukuran maksimalnya saat kamu berusia sekitar 21 tahun. Tapi juaranya adalah telinga dan hidung. Kedua organ ini terus tumbuh. Wow, apa ini soal gajah tadi? Pasti itu video yang berbeda. Jika semua pembuluh darahmu direntangkan menjadi satu garis, wow, kamu pasti dalam masalah besar. Tapi panjangnya bisa mengelilingi bumi 4 kali loh. Kamu tidak bisa menggelitik tubuhmu sendiri, sekeras apapun usahamu. Kamu pasti langsung mencobanya dan gagal, ya kan? Itu semua karena otak memperingatkanmu bahwa kamu akan digelitik. Dan proses ini tak akan terjadi bila orang lain yang melakukannya. Penasaran kenapa kamu mengantuk setelah makan siang? Salah satu alasannya adalah ritme sirkadian yang bekerja dengan siklus 24 jam.
Ritme ini menuntutmu untuk tidur 7 jam setelah bangun. Dan makanan menambah efek ini. Semudah itu. Ups, permisi. Udah waktunya nih.